Libur lebih lama tapi film Lebaran 2026 gagal total. Kalau kalian bandingkan dengan film Lebaran 2025 atau 2024, film Lebaran 2026 ini termasuk gagal. Bukan karena kualitas filmnya, tapi karena penontonnya. Enggak, Danur 2 juta penonton. Tunggu Aku Sukses Nanti 1 juta penonton. Susana 1 juta penonton. Kalau kalian bandingkan dengan 2024 dan 2025, mereka itu berhasil mendapatkan 1 juta penonton hanya dalam 4 hari aja. Lah, di kita itu bahkan harus lebih dari seminggu atau bahkan harus 2 minggu dulu baru nonton. Padahal jatah liburnya itu lebih panjang daripada 2024 atau 2025. Kenapa ya kira-kira? Kalau menurutku, 2026 ini banyak banget faktor X-nya. Harga emas tinggi, lalu ada isu BBM, lalu ada isu kenaikan harga pokok, lalu ada juga WFA yang membuat orang-orang itu udah pergi dari domisili atau tempat tinggalnya menuju daerah dia akan mudik. Jadi ada perpindahan orang-orang sehingga mall lebih sepi daripada biasanya, menurutku. Karena kalau orang WFA itu bisa kerja di mana aja dan kalau udah di kampung halaman, mending ya udah di rumah aja daripada harus pergi ke mall lagi. Nah, filmnya juga jadi faktor utama, nggak ada yang gagal, bagus semua, semuanya punya keunikannya tersendiri. Danur itu film terakhir, Susana IP besar, Tunggu Aku Sukses Nanti film terlebaran, Senin Harga Naik itu juga bagus banget bikin orang relate. Nawila juga bagus banget sebagai tontonan anak kecil. Pelangi di Mars adalah pendobrak sinema film Indonesia di mana kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa menghasilkan film CGI yang keren. Bahkan menurut Ryan Gosling di Project Hail Mary, dia bilang bahwa filmmaker lah yang menjadi tanggung jawab bagaimana orang-orang mau ke bioskop karena mereka lah yang bertanggung jawab bukan bioskopnya. Walaupun bioskop juga berperan besar. Mereka bikin kerjasama untuk promo diskon, lalu visit, bla bla bla. Dan menurutku 2026 ini banyak banget promo-promo yang mereka hadirkan dan case-case-nya juga gencar-gencar untuk visit ke sana sini. Tapi jumlah penontonnya sangat berkurang. Kalau kita lihat hype-nya di 2024 katakanlah, bagaimana dan Siksa Kubur dan Badarauhi. Kita selalu mana nih jumlah penonton yang mereka saling berdekatan dan bisa menghasilkan. Sampai mana tadi? Sampai jumlah penonton. Kita selalu bertanya-tanya mana nih jumlah penontonnya dari mereka yang sampai akhirnya bisa 4 juta penonton dua-duanya dan bahkan dua garis biru. Ya benar ya, dua garis biru itu bisa mencapai 1 juta penonton. Jadi sangat bagus lah untuk saat itu dan di 2025 apalagi Jumbo bisa meraih 10 juta penonton. Kalau menurutku lagi nih, mungkin di 2024 dan 2025 itu adalah transisi di mana kita setelah COVID menemukan hype dari film Indonesia yang lagi naik-naiknya dan kita disuguhkan dengan wow, ternyata film Indonesia bisa sehebat ini ya kualitasnya. Yang biasanya kita mungkin saat COVID hanya melihat film-film luar atau kita disuguhi Netflix yang dengan katalog segitu banyaknya sehingga ternyata Indonesia bisa menghasilkan film itu dan jadilah momen di mana era film Lebaran itu lahir jadi rumah dari film Indonesia untuk bersinar. Nah, di 2026 ini udah bagus nih katalognya, tapi kayaknya karena kita masih terbatas banget layarnya kalau dibandingkan luar negeri, bioskop kita itu dikit banget dengan jumlah penonton, jumlah penonton, jumlah penduduk Indonesia yang segitu besarnya. Karena ya kembali lagi bioskop belum merata. Sehingga dengan 6 film Indonesia ternyata itu kayaknya menurut keyakinan saya terlalu banyak.
5 aja waktu itu, 4 setidaknya dapat 2 juta penonton, 1 jadi korban, sehingga ini bisa 10 juta, ini masih bisa dapat 2 juta, semua itu masih bagus. Nah ini ada 6, tapi ada 1 nih nongol anomali. Bukan anomali sih, ya termasuk beruntung. Hoppers yang jadi film keluarga dan jadi pilihan untuk libur panjang ini. Jadi ada 7 film yang dengan layar yang sangat terbatas itu. Itu kalau menurutku kenapa di 2026 ini agak kurang jumlah penontonnya. Kalau menurut kalian gimana?